membuang semua khamar-khamar yang ada di rumah mereka di jalan-jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun menunjukkan itu bukan sesuatu yang harta, walaupun memiliki nilai menurut pandangan manusia. Kita lihat bagi orang-orang non-muslim, mereka mau membeli, makan, membuat, memproduksi, mencari keuntungan dari yang memabukkan tersebut. Bahkan nilainya menurut mereka itu sangat besar, tetapi bagi seorang muslim itu bukanlah harta. Tidak boleh dimanfaatkan dan juga tidak boleh mencari keuntungan dengan yang haram tersebut. Jadi harta itu dari pengertiannya, pertama zatnya itu dibolehkan syariat. Kemudian harta yang haram, dengan demikian bisa jadi ada harta itu zatnya dibolehkan dalam syariat. Contohnya seperti emas, seperti uang, zatnya ini dibolehkan. Tetapi ternyata cara mendapatkannya juga diatur di dalam syariat Islam. Maka apabila mendapatkan uang tapi dengan cara yang dilarang di dalam syariat Islam, maka dia menjadi harta yang haram. Walaupun zatnya halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, maka dia pun menjadi harta yang haram. Tidak boleh dimanfaatkan, tidak sah digunakan. Nah, makanya nanti akan kita ketahui apa dampak dari harta haram tersebut ketika tetap juga dilakukan dalam mencarinya tidak memenuhi kaidah-kaidah syariat. Kemudian yang dimaksud dengan muamalah dahulu fikih itu ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Yang mana fikih ibadah adalah fikih mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan hamba, tetapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, yang hukum sholat ini diwajibkan bagi hamba. Apakah wajib atau sunnah? Maka kalau yang 5 waktu menjadi wajib. Ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini fikih ibadah. Kemudian yang kedua fikih muamalah. Nah, ini yang kita pelajari lebih rinci insyaallah, yaitu mengetahui hukum-hukum halal dan haram atau mubah atau sunnah, tetapi berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Nah, maka secara umum muamalah itu maknanya luas, baik itu hubungan sesama manusia dalam masalah mencari harta, maupun dalam masalah keluarga, pernikahan, perceraian, maupun dalam bermasyarakat, bertetangga, maupun dengan pemerintah. Ini dahulu namanya fikih muamalah. Tapi belakangan sekarang ketika kita mendengar kata fikih muamalah, orang-orang memahaminya yaitu maknanya lebih sempit. Seolah-olah maknanya hanya dalam masalah jual beli, hanya dalam masalah harta. Seharusnya kalau khusus masalah harta itu harus ada tambahan maliyah menjadi fikih muamalah maliyah. Jadi fikih itu mengetahui hukum-hukum, muamalah hubungan manusia dengan manusia, maliyah itu yaitu berkaitan dengan harta. Nah, ini sedikit pergeseran tentang penamaan muamalah. Yang dahulu maknanya umum, sekarang muamalah dipahami maknanya khusus. Baik, kita lanjutkan. 1.2 Urgensi memahami harta haram. Seorang manusia yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu, orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Satu, sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah Rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya, "Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisah." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya. Karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah, niscaya perintah Allah dikesampingkannya. Mereka tidak meyakini rezeki berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian hidupnya mereka murni karena mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang kepadaku. Quran surat Al-Qasas ayat 78. Padahal Allah telah berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Al-Ankabut ayat 17. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, dan juga Allah ya dengan keimanan tersebut kita akhirnya mendapat hidayah dari Allah Ta'ala bahwa kita diciptakan tujuannya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang menjadikan perbedaan seorang yang muslim dengan orang yang tidak muslim, yang tidak beriman pada Allah. Sehingga orang-orang muslim hidup di dunia ini ya mereka betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka menjadikan hidup di dunia ini ya sehingga tujuannya beragam. Ada yang tujuannya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, yang bahwa mereka mengira hidup itu hanya di dunia, tidak ada hari pembalasan, sehingga mereka betul-betul ya yang dicarinya hanya harta semata. Ada juga yang tidak tahu tujuan hidupnya, akhirnya mencari jabatan dan lain-lain. Akhirnya mereka bingung. Ya. Nah inilah keadaan orang. Sedangkan manusia itu hidupnya di dunia ini ya secara kauniyah Allah ciptakan, memang kita sangat butuh pada harta. Ya, makanya Allah menciptakan alam semesta ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Allah lah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ya, tujuannya apa? Jadi Allah menciptakan alam semesta ini sarana bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita beribadah, tapi Allah tidak menyia-nyiakan kita. Allah ciptakan alam semesta ini
Sehingga kita bisa memanfaatkan alam semesta ini untuk bagaimana menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah seorang muslim, ya. Maka dengan yang menjadikan perbedaan antara muslim tidak muslim, orang-orang yang tidak mengenal tujuan hidupnya, akhirnya mereka ya tidak peduli halal dan haram, melakukan menzolimi orang lain dalam mencari harta, mencuri, merampok, tidak peduli dengan kaidah-kaidah Allah dalam mencari harta. Maka orang ini Allah akan hancurkan, sebagaimana Nabi tadi mendoakan ta'isha, celakalah. Pasti orang yang tidak peduli kaidah-kaidah Allah dalam mencari harta, mereka tidak akan bahagia dunia dan mereka diazab Allah di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Memang realitanya kita hidup di dunia ini ya, untuk belajar butuh biaya, untuk makan terus naik ya. Terus kenaikan, kemudian sakit juga biaya. Nah, maka banyak orang-orang akhirnya mereka yang dicari bagaimana ya pikiran mereka hanya mencari harta aja agar hidupnya layak. Sehingga apa-apapun ya ketika mencari pendidikan, mereka selalu mencari pendidikan yang nanti banyak, mudah cari kerja, gajinya besar. Mencari suami untuk anak perempuannya akan cari yang orang-orang yang kerjanya gajinya besar. Nah itu yang dipertimbang mereka, iya kan? Karena pemikirannya gitu. Nah, padahal kita lihat selanjutnya. Ya. 2. Sebagian lagi orang-orang yang masih memiliki dhamir hati yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Manit tajaru qabla ay yatafaqqaha fid din faqadir tatama fi riba thumma tatam. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih muamalat, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia akan terjerumus dan terjerumus. Sebagaimana dinukil oleh Abu Laits Tanbih Al-Ghafilin halaman 364. Nah, tadi keadaan yang pertama yang memang sebagai manusia itu mereka ya tidak penting bagi mereka tidak mau peduli dalam ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua ini mereka yang masih ada ya peduli dengan ketentuan Allah, tapi memang realitanya dalam kehidupan kita ya masalah belajar halal dan haram dalam mencari harta ini fikih jual beli, kita lihat di dunia pendidikan formal tidak diajarkan ya, di SD tidak ada diajarkan bagaimana rukun jual beli, sarasa jual beli, riba, kemudian tidak gharar, itu tidak dijelaskan. Yang diajari hanya pendidikan-pendidikan dari non muslim ya, cara berbisnis, akuntansi ya, dan tidak ada yang mereka pelajari di lingkungan kita ini sangat sulit. Kemudian di masjid-masjid juga ya yang diajari ketika belajar fikih sholat, puasa, zakat, nanti ulang lagi dari sholat, itu yang kebanyakannya di masjid-masjid. Ya, tidak jarang yang membahas tentang hukum-hukum jual beli. Sehingga banyak kaum muslimin tersebut mereka akhirnya tidak mempelajari. Nah, ketika mereka tidak belajar, tentunya ini berdampak mau tidak mau, padahal mereka harus melakukan usaha untuk jual beli, harus bekerja sama dengan orang lain. Tanpa ilmu, akhirnya mereka pasti akan terjerumus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah realita kita zaman sekarang ini, dan ini sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal ma amin halalin am haram. Nanti akan datang masanya orang-orang tidak lagi peduli harta mereka itu halal atau haram. Karena mereka tidak belajar tentang halal dan haram ya. Nah, padahal belajar itu
ya merupakan suatu kewajiban ketika kita akan melakukannya. Contohnya ketika kita sudah balik, ya berarti sudah ada kewajiban untuk sholat misalkan. Maka sebelum balik itu sudah wajib kita mempelajari cara sholat. Nah, begitu juga ketika kita akan melakukan jual beli, sebelum melakukan jual beli itu kita sudah harus tahu dulu bagaimana hukum-hukum tentang jual beli. Kalau kita tidak belajar, mau tidak mau pasti realitanya itu yang kita hadapi sekarang. Banyak ya orang-orang yang akhirnya bentuk bisnisnya ya tidak sesuai syariat Islam. Ketika kita jelaskan tentang syariat Islam, malah dianggap aneh. Wah, kamu ini nggak cocok dengan zaman sekarang. Malah kita yang disalahkan. Nah, itulah realita zaman di kita sekarang ini yang sudah sesuai dengan digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi juga menggambarkan nanti akan ada ya masanya semua orang akan melakukan riba. Dan orang yang tidak melakukan riba mereka terkena debunya. Nah, bahkan ya sekarang kita semua sudah ya saking awamnya kebanyakan orang akhirnya ya mereka sampai mereka sadari terkena riba, dan orang-orang yang tidak ingin melakukan riba tapi akhirnya mereka terdampak juga. Ya, kita lanjutkan. 1.3. Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat. Harta haram yang dihasilkan oleh dua kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut. 1.3.1. Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kuru mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal. Sedangkan memakan, mencari, serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam, yakni syaitan. Durhakai Allah atau berbuat dosa merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani, dan akal pikiran. Imam Syafi'i bersyair, Syakautu ila waki'in su'ahimzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wa qala, a'lam bi annal ilma nur, wa nurullah la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waki buruknya hafalanku. Ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat. Ya, sebelum kita jelaskan, ini materi kita sampai jam berapa? Sampai jam 8.15, Ustaz. 8.15 ya, baik. Jadi yang pertama, dampak harta haram itu yang bagi orang yang mencarinya dan memakannya dari haram tersebut, dia akan terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah perintahkan agar memakan ya harta itu yang baik. Baik zatnya, baik juga baik cara mendapatkannya. Kemudian Allah mengingatkan bahwa orang yang memakan yang tidak baik, yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya, maka dia mengikuti syaitan. Dan Allah sangat murka kepada syaitan. Jadi orang yang mencari harta dengan haram berarti mereka mengikuti langkah syaitan, dan pasti mereka akan ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ketika Allah sudah murka, Allah berlepas diri, maka oleh karena itulah penyebabnya hidup orang yang mencari harta yang haram itu tidak akan bahagia, karena mereka tidak lagi disayangi Allah dan tidak lagi dibantu Allah. Akhirnya ketika mendapati masalah sedikit saja mereka bunuh diri, ya galau, dan tidak habis masalah yang mereka alami.
karena permasalahan mereka tersebut, ya Allah murka dan Allah berlepas diri. Kemudian juga akan menyebabkan merusak tubuh dan pikiran. Ya, sebagaimana kita tahu ketika Allah mengharamkan sesuatu, kita ya sebagai seorang muslim wajib menghindarinya karena memang banyak mudaratnya. Contohnya ya pada khamar, mudaratnya akan merusak akal, merusak anggota tubuh kita, kemudian bangkai, darah, babi, anjing, karena memang akan merusak, baik merusak tubuh juga merusak sifat. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang kita makan itu berpengaruh pada tubuh kita, akhlak kita. Maka hewan-hewan yang buas, oleh karena itu Allah haramkan agar manusia tidak bersifat buas. Dan hewan-hewan yang menjijikan Allah larang, Allah haramkan agar kita manusia jangan berlaku sifat menjijikan. Nah, itulah ya ketika Allah haramkan pasti berdampak buruk. Tapi realitanya banyak orang memakan anjing, memakan yang menjijikan, ini mereka berarti ya akan hidup seperti itu, menjijikan, dan juga mereka akan buas kepada makhluk yang lain. Juga merusak pikiran. Nah, cenderungnya orang yang makan harta haram ini akan selalu berpikir untuk negatif, ya akan banyak hal-hal negatif yang dilakukannya. Pas waktu kita 20.15, berarti materi kita tandai sampai di sini ya. Insya Allah kita akan melanjutkan materinya pada pertemuan berikutnya. Ya, baik Ustaz. Oke. Untuk materi kita cukupkan terlebih dahulu sampai dengan poin yang terakhir kita bacakan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan bisa raise hand terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke. Pak Rizal Agam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah. Ustadz, Afwan izin bertanya tentang muamalah antara ini sedikit di luar tema mungkin ya, tapi agak nyerempet-nyerempet Ustadz, antara investor dengan pengelola dana dari investor tersebut. Jadi investor ini menggelontorkan dananya untuk dikelola oleh si pengelola ini dengan harapan mendapatkan untung. Kemudian di tengah perjalanan pengelola ini membutuhkan biaya untuk kepentingan pribadinya. Si pengelola ini meminta izin kepada investor untuk menggunakan sejumlah uangnya, dan investor mengiyakan, memperbolehkan, mengizinkan gitu. Kemudian sayangnya si pengelola ini tidak memberitahukan jumlahnya kepada investor tersebut berapa yang akan digunakan gitu. Sehingga ketika ditanyakan berapa sisa uangnya, ternyata terpakai cukup banyak dan si investor ini kecewa gitu. Berkatalah investor ini kepada pengelola, Anda telah menzalimi saya gitu. Nah, apakah perbuatan pengelola ini termasuk dalam kategori mendapatkan harta secara batil? Kemudian apakah termasuk menzalimi si investor tersebut? Terus si pengelola ini akan mencicilnya gitu ya. Tapi bisnis mereka tetap berjalan. Akad mereka dalam jual beli ini dalam investasi ini tetap berjalan hingga sekarang soalnya. Nah ini bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Sebelum untuk menjawabnya Pak, ya, berpengaruh nggak dalam usahanya akhirnya Pak? Berpengaruh tidak dalam usahanya, ada pengaruhnya saat yang tadinya jalannya mungkin cepat ya, karena ada modal yang dipakai untuk kepentingan pribadi ini yang memang diketahui gitu, pemakaian modal tersebut diketahui oleh investor, cuma sayangnya memang tidak dijelaskan berapa rupiahnya gitu. Ketika ketahuan, oh iya ini untuk kepentingan ini, memang ada kepentingan umat juga di dalamnya, cuma salahnya ya kembali lagi si
si pengelola tidak memberitahu detailnya gitu Ustaz. Pengaruhnya ada, seharusnya mereka bisa membeli barang lebih banyak, tapi qadarullah nggak bisa beli barang banyak gitu Pak, saat ini Ustaz. Ya, baik. Nah, pertanyaannya apakah ini benar zalim atau tidak? Apakah ini makan harta dengan cara batil? Nah, Ustaz. Akad mudoroba yaitu kerjasama antara pemodal dengan pengelola untuk mencari keuntungan. Harta itu dikelola ya untuk mencari keuntungan. Itulah akad mudoroba. Maka si pengelola wajib ya dalam akad tersebut, kesepakatan tersebut hanya membelanjakan uang tersebut tujuannya hanya mencari untung, untuk mencari keuntungan, karena memang itu tujuan akad tersebut. Harta itu dikelola untuk mencari keuntungan. Maka apabila bertindak bukan untuk mencari keuntungan, maka dia berkhianat. Contohnya, dia mensedekahkan ke orang lain atau memberikan pada orang lain, berarti dia berkhianat. Ya, maka dia berdosa. Maka diantaranya menggunakan untuk kepentingan pribadi. Ini bukan untuk dikembangkan. Ya. Maka dia wajib harus menyampaikan secara rinci. Maka kalau dia mengatakan saya izin menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dia harus menyebutkan jumlahnya. Karena pada hukum asalnya, ya, dia adalah kesepakatannya untuk mencari keuntungan, bukan untuk kepentingan pribadinya. Maka ketika dia menyalahi akad, dia harus merincikannya, jumlahnya berapa akan digunakan. Berarti dia sudah zalim kepada si investor. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, tepati, jalankan kesepakatan kontrak yang telah kalian sepakati. Maka ini menunjukkan ya bahwa orang tersebut berkurang keimanannya karena berkhianat tersebut. Nah, maka orang-orang beriman dia sangat berhati-hati dalam masalah kontrak. Nah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang amanah ya, karena amanah itu berat. Nah, kemudian tadi pertanyaan cuma itu aja ya. Apakah batil atau bukan, itu saja. Betul Ustaz. Apakah iya betul, pertanyaannya seputar batil atau tidak, terus diganti uangnya dengan cara mencicil gitu Ustaz, untuk supaya si orang ini, si investor ini ridho gitu Ustaz. Itu terus yang terkait penggunaannya dengan kepentingan umat itu apakah tetap harus dikembalikan atau si pengelola ini apakah boleh diikhlaskan gitu bilang ke investor seperti itu, atau tetap harus diganti Ustaz? Apakah harus intinya kalau dia tidak menggunakan untuk dikembangkan, dia wajib menggantinya. Ya, untuk kepentingan pribadi dia wajib menggantinya. Kemudian dia berikan untuk kepentingan umum, dia juga wajib menggantinya karena dia diamanahi untuk mencari keuntungan, bukan untuk mensedekahkan. Ya, kalau untuk mensedekahkan nggak perlu dia orang tadi disuruh untuk mengelola uangnya. Wallahu alam, wajib dia menggantinya. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup mencerahkan ya jawaban dari Ustaz ya, Pak Agam ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan pada Ustaz, baik terkait materi yang tadi kita bahas, ataupun di luar materi, tapi ruang lingkupnya masih dalam hal muamalah maliyah ya, kalau tadi kita belajar. Dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan langsung ke Ustadz? Oh silakan Pak Agam lagi, silakan Pak.
Afwan Ustaz, berhubung belum ada yang bertanya lagi, izin Ana mengutarakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, Iya, Pak, silakan. dalam bisnis yang kami jalankan sekarang, jual beli mobil Ustaz, kita seringkali beberapa kali kita membeli unit mobil, kita katakan unit, kita membeli unit tanpa harus melihat unit tersebut Ustaz. Kemudian di tengah jalan unit tersebut seringkali beberapa kali belum sampai di tangan kita, kemudian sudah ada orang yang memesan unit tersebut gitu. Jadi macam apa ya? Jadi misalkan Ana membeli unit dari si A, kemudian setelah Ana bayar unit tersebut menjadi hak Ana, kemudian tiba-tiba datang si B ingin membeli unit tersebut, kemudian unit tersebut belum sempat ke Ana, sudah dibeli oleh si B. Nah, yang Ana tahu kan ini tidak boleh ya Ustaz ya. Apakah ada cara Ustaz, kalau unit tersebut, mobil tersebut bisa dijual kepada si B atau kepada pihak ketiga, harus ada barang tersebut sampai kepada Ana terlebih dahulu gitu Ustaz? Apakah harus ada akad lagi gitu dengan apa istilahnya, mungkin calo atau perwakilan dari Ana gitu? Ya, betul Pak Rizal Agam ya. Agam Ustaz, Agam aja. Kok namanya Pak Rizal? Rizal nama depannya Ustaz. Oh iya, Rizal Agam. Orang Minang Pak. Orang kampung Ustaz. Ya, betul bahwa Nabi SAW melarang kita menjual barang yang kita beli, sebagaimana melarang menjual barang kita beli sebelum kita serah terima dulu. Sebagaimana hadis yang mana Nabi naha an bai'it ta'ami hatta yastawfiyahu. Nabi melarang menjual makanan hingga makanan tersebut ya telah dilakukan serah terima. Juga di sisi lain, la tabi' syai'an hatta takbidahu. Jangan menjual sesuatu hingga engkau serah terima dahulu. Kemudian Ibnu Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika beliau membeli minyak zaitun ya di suatu toko. Ketika telah beliau bayar ya, sudah jual beli, kemudian tiba-tiba ada orang lain yang datang dan dia langsung tertarik beli minyak zaitun yang sudah dibeli Abdullah bin Umar. Itu masih di tempat transaksi pertama. Kemudian ternyata dia menawar, ternyata saya mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Lumayan, kata Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian saya pun ingin melakukan akad jual beli dengan orang tersebut. Masih di tempat transaksi tersebut. Kemudian tiba-tiba saya ditarik seseorang dari belakang lengan saya. Kemudian saya melihatnya ternyata Zaid bin Sabit. Nah, kemudian Zaid bin Sabit pun mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi' syai'an hatta yahuzau tujjar ila rihalihim. Jangan menjual sesuatu di tempat kamu beli hingga para pedagang membawa barang tersebut ke rumahnya. Nah, jadi dari sini ya, dari dalil menjelaskan setelah kita membeli barang yang akan kita jual, kita harus serah terima dulu. Setelah serah terima, keluar dulu dari tempat transaksi pertama. Karena hikmahnya kalau kita masih berada di tempat transaksi pertama atau belum diserah terimakan, maka barang itu masih tanggung jawab penjual pertama. Ya.
dan kita pun masih bisa membatalkan, dan penjual pun masih bisa membatalkan, sehingga akad jual belinya belum penuh sempurna. Oleh karena itulah, ya, bagaimana sempurnanya kepemilikan kita setelah kita akad jual beli, kita serah terima, keluar dari tempat transaksi. Nah, baru sempurna menjadi milik kita. Baru tanggung jawabnya berpindah kepada kita. Baru setelah itu boleh kita menjualnya ke orang lain. Nah, itulah aturan syariat Islam tentang menjual barang yang sudah kita miliki. Kalau kita tidak menjalankannya, berarti kita sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, akan berdampak pada kehalalan jual beli barang kita. Karena Nabi mengatakan, ya, la yahillu rib wala ribhu ma lam yudman. Haram hukumnya keuntungan tanpa adanya risiko. Nah, karena apa? Risiko barang ketika kita belum serah terima dan kita belum keluar dari tempat transaksi pertama, risikonya tanggung jawab barang itu masih pada penjual pertama. Ya, ketika kita jual lagi pada orang lain, berarti kita tidak ada risiko, maka keuntungan kita menjadi haram. Nah, begitulah penjelasan tentang kaidah Islam bagaimana halalnya kita menjual barang setelah kita membelinya. Dengan demikian, solusinya ya pastikan kita serah terima, bukan kita saja, bisa kita mengutus seseorang. Kamu cek sana, cek mobil saya di sana, pastikan serah terimakan, kemudian keluar dari sana. Nah, baru kita akan jual beli dengan orang lain. Nah, itu solusinya. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Oke. Dari bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada dari Bapak Muhammad Mansur terlebih dahulu. Silakan Pak. Setelah ini baru Pak Fahru Roji ya. Boleh di-unmute Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, Ana mau tanya. Perihal harta untuk di rumah KPR gitu, Tat. Ana sudah berjalan untuk rumah KPR itu selama 4 tahun gitu, Tat. Tapi Ana tahu ilmu tentang KPR dalam Islam itu di 1 tahun berjalan gitu, Tat. Saat pencicil rumah KPR itu selama 1 tahun berjalan. Itu anak emang agak sedikit mengganjal gitu, Tat. Apakah ini perlu saya teruskan atau bagaimana gitu, Tat? Terima kasih, Tat. Ya. Baik. KPR-nya tentu KPR cara konvensional, Pak ya. Betul, Ustaz. Konvensional. Dari salah satu bank BUMN lah di Indonesia. Berarti teknisnya Bapak caranya beli developer, kemudian kekurangan uang dibayarkan oleh bank dan kita bayar bunga talangan tadi ya, begitu ya Pak Muhammad ya? Betul. Tapi ini untuk bunganya sih dalam bentuk flat gitu, Tat. Jadi tidak mengikuti bunga yang fluktuatif gitu, tapi bunganya itu flat dari awal sampai akhir itu pembayaran dengan nominal yang sama gitu. Baik. Bunganya flat. Intinya mau flat, mau fluktuatif, intinya adalah bunga ya Pak ya. Maka ya talangan tadi yang dipinjamkan oleh bank untuk kekurangan pembelian rumah tadi dan ada bunganya, ini jelas riba. Terus bagaimana sikap kita ya setelah ternyata melakukannya, baru tahu, baru mendapatkan penjelasan ternyata cara KPR seperti ini adalah perbuatan riba yang diharamkan Allah dan merupakan dosa yang di antara dosa yang besar ya. Sampai ya Allah begitu murkanya kepada orang yang melakukan riba ini. Allah mengatakan wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka siapa yang sudah tahu itu riba masih tetap melakukannya, maka mereka penduduk neraka
mereka kekal di neraka. Ini sangat murkanya Allah bagi orang yang ya sudah tahu itu riba masih melakukannya. Maka perintah Allah jelas, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa. Maka berhentilah kalau sudah sampai berita padanya tentang nasihat tentang riba ini, maka berhentilah. Maka yang berlalu berlalu. Artinya cicilan yang sudah berlalu ya itu kita konversikan saja, Pak. Misalkan Bapak selama ini sudah maka berhenti, maka wajib kita berhenti. Misalkan Bapak sudah mencicil uang masuk ke bank itu sudah 300 juta misalkan. Ya. Tapi dihitung oleh bank itu baru bunganya aja misalkan. Nah, maka lihat saja kita terima uang dari bank dulu berapa. Misalkan kita terimanya misalkan 300 dan kita sudah bayar 300, maka cara berhentinya ya udah selesai. Itu harusnya. Perintah Allah berhenti itu ya maka falahumma salafa wa amrulillah. Artinya begitulah cara mengakhiri dari akad yang terlanjur riba. Cuman masalahnya ya, kita tidak bisa terikat di hukum positif kita, akan selalu dituntut oleh bank. Maka negosiasi aja, Pak. Negosiasi semampunya, ya, negosiasi semampunya dan berusaha untuk melunasi segera. Karena kalau tidak melunasi berarti kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang bertobat itu artinya mengakhirinya, menyelesaikan. Selama belum diselesaikan berarti belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segeralah meminta pada Allah agar dimudahkan. Kalau perlu menjual, beli rumah yang lebih kecil. Ya, karena kalau tidak berarti kita dengan sudah mengetahui dan tidak berhenti ini berbahaya. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan Pak Muhammad? Ya, seandainya Tat, saya melakukan overcredit gitu Tat. Bisa dibilang stop lah gitu untuk melakukan KPR selanjutnya. Itu apakah saya boleh mengovercredit dengan sesama muslim atau harus dari non muslim? Karena kalau saya logikanya kalau saya mengoper gitu ke sama muslim juga, itu apakah dosanya tetap mengalir atau seperti apa gitu? Overcredit itu tidak menyelesaikan masalah, Pak. Pernah kita menjerumuskan orang lain ke perbuatan riba. Nah, maka solusinya jual aja, Pak. Jual, ya, dan lunasi utangnya ke bank. Jangan overcredit. Oke. Harus lunasi ya. Selesai lunasi baru dijual ke orang gitu ya. Iya. Oke. Lunasi, jual aset, lunasi. Iya. Oke. Afwan Ustaz, untuk penjelasannya terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan. Amin Allahumma. Siap. Selanjutnya boleh ke Pak Faru, silahkan di-unmute Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak, mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan sama Pak Agam, yang mengenai risiko jual beli. Kita kan dijual beli mobil bekas ya. Yang saya mengenai risiko tadi, kan kalau misalkan kita jual belinya ke Syariah. Nah, dari BF Syariah kan langsung dijual belikan lagi ke nasabah. Untuk resikonya harusnya konsumennya itu harusnya resikonya ke BFI Syariah apa atau gimana Ustaz? Soalnya saya juga di Hidayah Motor akadnya kalau ada masalah kan saya mengganti mobil. Pak Faru, maaf suaranya agak putus-putus Pak. Ya, cek. Boleh Pak, dilanjut Pak. Oke. Di pertanyaan yang tadi melanjutkan Pak Agam yang soal resiko jual beli mobil bekas ya Ustaz. Akadnya kan kita di showroom ini akadnya ke BFI Syariah.
Nah, Ya. dari BF saya kan Maksudnya, bentar Pak, kita pelan-pelan Pak ya. Maksudnya Bapak sebagai showroom gitu ya? iya Pak, iya Ustaz, kita sebagai Iya. showroom menjual Iya. unit kita ke BFI Syariah. Iya. Dan BFI Syariah diangkatkan kembali ke nasabah konsumennya. Nah, Iya. mengenai resikonya mobil itu akhirnya gimana Ustaz? Maksudnya kan kalau kita sebagai penjual seharusnya kan kita udah resikonya udah langsung ke BF Syariah Ustaz ya. Dari konsumen kalau ada mobil apa-apa. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Untuk ini kan saya juga berakad saya selalu berakad bahwa selama 1 bulan mobil saya garansi Ustaz. Itu seperti apa Ustaz penjelasan untuk resikonya seperti apa? Ulangi lagi pertanyaannya aja Pak. Ulangi lagi pertanyaan aja. Saya masih Resiko nasabah mengenai mobil kalau ada apa-apa harusnya itu ke BFI Syariah atau emang kita sebagai penjual yang seharusnya kita juga udah putus ya dari resiko itu karena kita udah jual belinya ke BFI Syariah. Itu dari si konsumen harusnya itu resikonya itu ke BFI Syariah. Kita sebagai penjual masih ada kontribusi untuk melayani si nasabah. Resikonya seperti apa maksudnya Pak? Kalau boleh tahu. Pokoknya kalau ada mobil kenapa-napa, kita kan jual ya. Kita kan jualnya ke BFI. Cacatnya ini sebelum sudah pakai. Cacat ini munculnya setelah dibeli oleh nasabah. Iya, cacat. Ya, sedangkan kita di sini akannya kan ke BFI Syariah. Nah, untuk resiko kecacatan itu kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan sama nasabah, kebanyakan kan nasabahnya itu pasti ke showroom Ustaz ya, bukan ke BFI Syariah. Itu gimana Ustaz hukumnya? Ya, maksudnya siapa yang bertanggung jawab atas kerusakannya tadi gitu kan? Atas jual beli yang udah kita lakukan. Baik. Jadi begini Pak, yang perlu kita ketahui, cacat berarti maksud Bapak kan pertanyaannya adalah risiko pada cacat barang yang dijual, ya. Maka bukan risiko itu yang saya maksudkan tadi waktu penjelasan dengan Pak Agam, bukan itu maksudnya. Tapi kalau Bapak pertanyaannya adalah risiko pada cacat barang, ini beda lagi hukumnya. Adapun pertanyaan Pak Fahru, risiko pada cacat barang, maka dilihat dulu cacat ini sudah ada pada barang sebelum akad jual beli atau adanya setelah akad jual beli. Ya. Maka kalau cacat itu memang sudah ada sebelum akad jual beli, maka yang bertanggung jawab adalah si penjual. Nah, dalam kasus Pak Fahru tanyakan, Pak Fahru kan menjualnya kepada BFI. Ya. Maka Pak Fahru bertanggung jawab kepada BFI. Ya. Bertanggung jawab pada BFI. Maka BFI menuntut cacat tersebut kepada showroom, adalah BFI yang menuntut. Kemudian nasabah jual belinya dengan BFI. Maka nasabah tadi menuntut cacat itu kepada BFI. Jadi begitu cara menyelesaikan cacat pada barang. Jadi nasabah itu datang pada BFI, ini barang saya cacat ini, karena dia belinya dengan BFI. Nanti baru setelah itu BFI komplain kepada showroom. Begitu Pak aturannya. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Wa'iyyakum. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya boleh ke Pak Febri Ramadan terlebih dahulu ya, Pak Joy. Nanti setelah ini Pak, insya Allah Pak. Silakan Pak Febri. Sebentar ya Ustaz ya, agak jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan nih Ustaz mengenai tentang akad jual beli. Jadi kan selama ini memang
dari pihak BFI itu kita sering akad ada beberapa gitu ya. Habis itu ingin menanyakan tentang refund Ustadz. Apakah refund itu termaksud halalkah atau tidak? Karena refund ini kan bentuknya adalah ya mungkin hadiah atau komisi lah gitu Ustadz. Sementara kan akadnya kan kita di akad pertama. Nah, refund ini biasanya keluar setelah pencairan dana dari akad kita sama orang BFI-nya. Itu gimana hukumnya Ustadz tentang refund atau komisi yang didapatkan dari jual beli kami pihak showroom ke pihak BFI-nya langsung, itu gimana hukumnya Ustadz? Barakallah. Baik Pak Febri, mungkin saya kurang memahami Pak ya, teknisnya seperti apa. Mungkin perlu penjelasan Pak. Ini akadnya BFI ini dengan nasabahnya akadnya apa Pak? Murabaha? Iya, murabaha Ustadz. Kemudian maksud refund ini apa Pak? Dari siapa ke siapa? Dari pihak BFI ngasih ke kita sebagai si penjual gitu, sebagai showroom itu Pak. Kita kan dapat refund itu. Dapat refund itu komisi lah Pak. Komisi. Komisi. Jadi komisi itu beda dengan uang jual beli antara kita gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Komisinya karena akadnya apa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Akad kredit Ustaz. Misalnya gini, saya punya konsumen nih mau kredit syariah kan Ustaz. Nah, kita kan lapor nih ke pihak BFI syariahnya bahwasannya kita punya konsumen nih mau beli kredit secara syariah. Nah, kita panggillah pihak BFI ini untuk bisa membeli mobil kita dan melakukan akad murabahah kepada konsumen kita dengan cara membeli mobil kita. Nah, setelah terjadi transaksi itu, ACC lah ini dari pihak BFI ke si konsumen ini tadi, habis itu keluarlah uang jual beli saya ke pihak BFI gitu. Habis itu kita dapat komisi lagi di luar dari uang tersebut. Itu gimana hukumnya Ustaz? Kayaknya ini komisi marketing kayaknya Pak ya. Iya, kurang lebih gitu Ustaz. Karena setiap mobil beda-beda angka komisinya itu Ustaz. Ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang sampai belasan juta. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah itu hadiah? Apakah itu yang lainnya gitu Ustaz? Ana yang fakir ilmu ini ingin menanyakan lebih pasti Ustaz. Barakallahu fiik. Untuk fee-nya ini sudah disepakati dari awal Pak. Misalkan BFI datang dan nyatakan Pak, setiap Bapak, konsumen dari Bapak yang melalui Bapak kredit ke kami, Bapak mendapatkan fee sekian. Kalau tadi disebutkan misalkan ada 2 juta itu gimana Pak? Maksudnya penjelasannya mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi dalam arti kata setiap misalnya nih Ustaz, kita ada konsumen nih mau beli mobil, kita contoh lah mobil R3 lah gitu, kita sebut merek ya Ustaz ya. Nah, itu kita jual ke pihak BFI-nya dengan harga 108 juta atau 110 juta. Nah, habis itu pihak BFI juga mengeluarkan rincian bahwasannya nanti saat kalau ini terjual ke konsumen dengan database DP-nya, angsurannya, habis itu pihak BFI-nya mengeluarkan komisi juga. Nah, di luar dari akad tersebut gitu. Ada komisinya lah gitu Ustaz. Disebutkannya persentasenya waktu itu. Iya, disebutkan Ustaz. Kita bilang aja 3 juta lah gitu kurang lebih Ustaz. Jadi uang yang kita dapat 108 juta ditambah 3 juta berarti 111 juta gitulah kurang lebih Ustaz. Walau ta'alam. Ustaz, saya izin menambahkan sedikit Ustaz ya. Informasi yang tadi disampaikan Pak Febri gitu. Jadi untuk showroom rekanan kita Ustaz atau pedagang mobil bekas rekanan kita gitu, memang bisa mendapatkan istilahnya dua kali transfer atau 2 kali proses dari kita Ustaz. Yang pertama terkait jual belinya, memang gitu, terkait unit yang BFI Syariah beli dari showroom gitu. Kemudian yang kedua terkait komisi ini, kondisinya adalah jika hanya konsumen itu memang direferensikan
oleh showroom tersebut, Ustaz. Namun kondisinya jika konsumen tersebut bukan direferensikan oleh showroom gitu. Jadi kita hanya transaksi beli unit gitu, tapi konsumen misalnya dibawa oleh agregator kita yang lain gitu atau oleh makelar kita yang lain gitu, maka komisi akan kita berikan kepada makelar atau agregator kita yang lain tadi, Ustaz. Itu tambahan. Kurang lebih seperti itu Ustaz penjelasannya. Barakallahu fiik. Berarti itu akadnya terpisah berarti ya. Akad jual beli pisah, kemudian akad marketing juga agregator juga terpisah. Itu dibolehkan, Pak. Berarti itu akad ijarah. Marketing itu, Pak. Berarti menjualkan. Boleh. Berarti kita pihak showroom nih Ustaz yang punya konsumen sendiri, kan kita dapat komisi juga nih Ustaz. Itu gimana hukumnya? Tetap diperbolehkan atau gimana Ustaz? Nah, itu saya belum paham, Pak. Maksudnya gimana? Komisi sendiri maksudnya gimana, Pak? Yang kayak seperti dijelaskan Pak Ardi tadi Ustaz. Jadi kan istilahnya kalau misalnya konsumennya itu ada dari makelar, dari makelar kan dapatlah ini si makelar, si agen ini tadi komisi. Nah sementara kalau konsumennya itu dari pihak showroom sendiri, itu kan keluar juga ini komisi Ustaz. Jadi kita dapat uang dari hasil jual beli, dapat uang juga dari hasil komisi itu tadi Ustaz. Apakah diperbolehkan atau gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan. Karena, iya, diperbolehkan. Karena upah sudah mencari orang yang mau kredit kepada BFI. Syukran Ustaz penjelasannya, jazakallah khair, barakallahu fiik. Barakallah. Oke. Siap. Semoga tercerahkan Pak Febri. Selanjutnya Pak Joy. Siap Ardi, jazakallah khair. Wah, iya. Pak Joy silakan Pak, unmute. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau balik ke tema kita ya Pak, sesuai dengan tema hari ini kan harta haram ya Pak Ustadz. Yang mau ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan harta haram dalam bermuamalah ini hanya terbatas pada cara bertransaksinya saja? Mungkin dalam hal ini berakad sesuai syariah saja, atau kita sebagai umat muslim ini diharapkan juga untuk mengetahui sumber harta tersebut Pak Ustadz. Contohnya nih, misalkan kita mau beli suatu barang, akadnya sudah sesuai dengan syariah. Ternyata sumber harta tersebut didapatkan dari hasil yang dilarang. Misalnya hasil korupsi misalkan, atau hasil dari jual beli barang yang haram, atau dari yang tidak dihalal lainnya gitu Ustaz. Apakah harta tersebut termasuk dengan harta yang akan kita beli tadi menjadi harta yang halal atau gimana Pak? Baik. Jadi pertanyaannya, misalkan ya ada seseorang yang korupsi uang negara, kemudian dari hasil korupsinya itu ternyata dia membeli mobil kita gitu Pak ya. Apakah kita halal mendapatkan menjual tadi ya, dari hasil penjualan mobil kita? Maka ini terjadi perbedaan para ulama halal atau haramnya. Kenapa terjadi perbedaan para ulama? Karena zat harta ini adalah halal, yaitu uang. Dan dia yang mencarinya cara mendapatkannya haram. Sekarang harta yang haram dia cara mendapatkannya itu dia gunakan untuk membeli mobil kepada kita. Maka dengan kita ya uang itu tetap uang yang zatnya halal, kita jual belinya halal, sehingga menurut jumhur ulama ini jual belinya sah. Menurut jumhur ulama jual belinya sah. Kalau sah berarti halal. Ya. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena kalau zatnya halal, cara mendapatkannya haram, ketika dia memberikan pada orang lain dengan cara yang hadiah atau jual beli, maka itu sah pada penjual untuk menerima pembayaran dari uang haram tadi. Itu jumhur ulama. Ya, kan yang berdosa dia
yang melakukan melakukan korupsinya. Tapi ketika sudah didapatkan dan dia belanja pada kita, kita halal menerimanya. Tetapi ya, kita lihat ternyata Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka tahu ternyata harta itu didapatkan dengan cara haram, mereka tidak mau ya transaksi. Ketika memang mereka tahu itu di cara haram, maka mereka tidak melakukan transaksi. Contohnya Nabi, ketika Nabi dikasih hadiah kambing makanan ya yang sudah dimasak oleh seorang wanita, kemudian turun Jibril memberitahu pada Nabi SAW jangan memakannya. Kemudian, dan nanti kita akan baca ini di buku Harta Haram. Kemudian Nabi pun bertanya, kenapa ini harta kambing ini dari mana kamu dapatkan? Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa dia membeli dari tetangganya, istri tetangganya, yang mana ternyata istri tetangga ini menjual kambing suaminya tanpa izin suaminya. Berarti dia sudah menjual barang yang tidak dimilikinya. Nah, maka tidak sah jual belinya. Maka oleh karena itulah Nabi tidak mau memakannya. Nabi perintahkan berikan pada tawanan. Kemudian juga Abu Bakar, Umar ketika tahu bahwa ya bahwa harta yang telah dimakannya ternyata didapatkan dengan cara haram, mereka muntahkan. Mereka korek tenggorokannya supaya keluar kembali makanan tadi. Dan itu nanti akan kita baca dalam buku Harta Haram, akan ada riwayatnya ya. Ini menunjukkan ya, para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan ini adalah waro. Waro itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang subhat. Ya, sesuatu yang samar hukumnya. Waro ini artinya khawatir nanti jadi akan masalah. Nah, wallahu ta'ala, maka pendapat yang lebih kuat ya, ketika kita memang tahu itu harta yang didapatkan dengan cara haram, sebaiknya kita meninggalkannya, karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi itulah perbedaan para ulama, dan Nabi pun menasihati kita untuk faman ittaqa syubhat, barang siapa yang meninggalkan yang samar, berarti dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Makanya Pak, ya, orang-orang yang misalkan nih, Nabi menasihati tinggalkan yang syubhat. Misalkan ada orang yang korupsi, kemudian beli mobil kita. Kira-kira kalau orang itu periksa KPK, kita akan ikut juga nggak diperiksa? Kira-kira Pak? Pasti akan terikut juga terperiksa. Nah itulah. Makanya Nabi perintahkan tinggalkan, sebaiknya tinggalkan, aman kehormatan kita. Kita nggak ikut-ikutan diperiksa nantinya. Ya. Nah juga di akhirat nanti kita akan terbebas dari pertanyaan Allah kalau kita tinggalkan. Adapun jumhur ulama katakan itu halal, ya itu halal. Allah Ta'ala, maka lihat keadaannya. Kalau memang kita keadaannya, ya misalkan nih contohnya yang jumhur ulama ini, seorang istri, dia tidak punya pekerjaan, dia memiliki anak kecil, memiliki suami, penghasilannya memang yang haram. Bolehkah dia memakan dari hasil suaminya? Boleh, halal bagi dia. Kenapa? Yang haram berdosa dari suaminya. Tapi bagi istri itu, karena dia memang tidak memiliki harta, halal bagi dia. Nah, yang berdosa adalah suaminya. Kira-kira begitu Pak. Jelas Pak? Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya Pak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz? Kita masih ada sekitar 3 menit. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau ditanyakan. Tadi Pak Yayan kalau nggak salah sempat resen. Masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Ardi. Oh iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah transaksi jual beli dengan BSI Syariah. Suara Afan Pak Yayan, suaranya agak kecil Pak. Jelas Pak, suaranya Pak. Boleh Pak, dicoba dulu Pak. Ntar kita coba sambil mendengarkan. Lanjut Pak. Terkait akad jual beli dengan BSI Syariah.
itu dalam transaksi antara kita menjual ke BFUS dan BFI menjual ke konsumsi itu terjadi satu waktu dan satu tempat, misalkan di kantor BFI, tanpa memindahkan barang dijual itu oleh kita penjual kepada BFI syariah. Bagaimana hukumnya transaksi tersebut? Yang saya tangkap pertanyaan Pak Yayan, melakukan BFI dengan nasabahnya dengan showroom itu di satu tempat satu waktu, begitu ya Pak Yayan ya? Ya, seperti itu. Kalau memang seperti itu yang Pak Yayan sampaikan, maka itu tidak dibolehkan. Tadi yang kita katakan tadi, bahwa sudah kita jelaskan, bahwa Nabi memerintahkan serah terima, keluar dari majelis, baru jual lagi kepada orang lain. Maka tidak boleh melakukan akad, ya, showroom dengan BFI, kemudian di sana ada nasabah, kemudian juga dijual lagi pada nasabahnya. Berarti semua transaksi dari satu tempat. Berarti ini melanggar tadi yang terjadi pada Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit. Nabi melarang menjual di tempat transaksi. Pindah dulu. Ya, keluarkan dulu barangnya, pindah dulu. Nah, kalau transaksi keduanya dilakukan di satu tempat, berarti ini tidak mengindahkan ya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus ya melakukan akad itu di luar tempat transaksi. Begitu Pak Yayan. Ya, syukur Ustaz. Mungkin ini koreksi buat BFI Syariah dan tim disesuaikan ke semua cabang, bahwa beberapa cabang ada yang seperti transaksi di kantor dan satu tempat tidak pindah tempat, itu mungkin karena kekurangan pahaman mereka terhadap. Nah, alhamdulillah. Jadi teknisnya Pak ya nanti bisa disampaikan pada teman-teman yang melakukan transaksi jual beli ini, maka akad dulu ya pihak lembaga keuangan dengan showroom. Nah, diatur waktunya ada jedanya, ya. Ada jedanya atau nggak apa-apa datang bersamaan, tapi disuruh dulu nasabah BFI ini di luar dulu. Nah, lakukan dulu akad showroom dengan BFI. Setelah itu, ya terimakan dulu barangnya. Kemudian pindahkan barangnya, pindahkan dari tempat transaksi pertama. Nah, baru setelah itu BFI akad dengan nasabahnya. Ya, begitu caranya. Teknis. Yang terjadi itu memang sih saat akad satu-satu ya di ruangan dengan showroom, setelah terima mobil baru BFI menjual ke pihak konsumen, tapi mobil itu nggak berpindah, masih di tempat itu. Dipindahkan dulu Pak. Jadi serah terima dulu showroom dengan BFI, pindahkan mobilnya. BFI ya. Yang memindahkan mobilnya berarti BFI Syariah ya, pihak BFI Syariah, karena sudah kita jual ke BFI Syariah. Iya, BFI-nya pindahkan dulu mobilnya tadi ke tempat lain, ya. Bukti bahwa dia sudah selesai transaksinya, pindahkan dulu. Nah, baru setelah itu akad dengan anggotanya, dengan nasabahnya BFI. Ya. Afwan. Siapa yang? Terima kasih Pak. Insya Allah jadi evaluasi juga di internal kami ya Pak. Gitu. Ntar cabangnya cabang mana aja nanti mungkin boleh dijawab ya Pak Yayan ya. Oke. Ustaz, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.02 Ustaz, mungkin boleh ditutup Ustaz. Ya, alhamdulillah dengan kita berkumpul ini semoga Allah berkahi usaha-usaha Bapak-bapak semua agar sesuai dengan syariat Islam, baik lembaga keuangan maupun showroom, ya agar kita bisa tolong menolong dalam menjalankan syariat Allah. Pasti usaha antum akan berkah, harta yang dapatkan akan menjadi kebahagiaan bagi antum di dunia, dan Allah jadikan, Allah cukupkan rezeki antum dan bagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita belajar. Ya, demikian Pak Ardi. Saya Ustaz. Jika ingin meninggalkan Google Meet ini dipersilakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian perdana kita dalam program Kamu Bisa, kajian muamalah BRI Finance Syariah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Ervan Doni Tarmizi tadi bisa bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang muamalah dan bekal amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian berikutnya setiap hari Rabu, pekan kedua di waktu yang sama, yaitu pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dipersilahkan juga untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyebarkan info kajian ini pada rekan, saudara, kerabat, agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaat dari majelis ilmu ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.